Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Hari ini saya kembali mengunjungi tanamannya Mbah Jan yang saat ini usia berapa Mas Ucup? 43 kata orangnya. 43 HST. Tanaman ini habis diserang apa Mas Ucup? Trotol yang luar biasa, tapi alhamdulillah saat ini sudah pulih. Sudah pulih. Yang pulih yang sehat. Yang kena trotol mati. Ya. Jadi saat ini tanaman Mbah Jan sudah kembali pulih di 43 HST. Sebelum saya menceritakan apa saja yang diaplikasikan Mbah Jan, sedikit saya bercerita. Kemarin kita habis kopdar, kope bami. Di mana Mas Ucup? Kediri. Di Kediri 2 hari kita sudah tidak sidak lahan. Dan hari ini saatnya kita berkunjung ke lahan petani lagi Mas Ucup ya. Tujuannya kita selalu Mas Ucup mendampingi. Selalu mendampingi, mengawal. Mengawal, pinter Mas Ucup. Kita selalu mengawal tanaman petani yang pernah kita sidak. Kurangnya apa, nanti kelebihannya apa, semuanya akan saya bagi. Jadi sesuai kondisi tanaman yang ada. Dan untuk tanamannya Mbah Jan saat ini sudah 43 HST, sudah sembuh dari trotol. Langkah awal yang harus dilakukan Mbah Jan karena sudah 43 HST, bisa digenjot dengan kalium. Tujuannya digenjot kalium biar umbinya bisa padat dan bisa berbobot, begitupun bisa merah merona ya Mas Ucup ya. Kalau bagi saya tanaman yang sudah 43 HST lebih efisiennya kalau pemupukannya itu atau pemberian nutrisinya itu lewat daun ya Mas Ucup ya, biar gampang terserap. Dan untuk aplikasinya bisa pagi hari atau sore hari, tapi kalau sore hari jelas tidak mungkin karena hujan. Pagi hari kalau nyepray nutrisi itu jangan terlalu pagi. Ya kurang lebih kalau di daerah Bojonegoro itu mulailah jam 7. Jam 7 itu sinar matahari sudah tidak kuning lagi Mas Ucup ya. Sudah putih. Itu tandanya stomata tanaman sudah terbuka. Dan tanaman sudah siap berfotosintesis. Di saat itulah kita masukkan nutrisi lewat daun. Yang jelas banyak versi yang bilang kalau stomata bawang merah itu kecil banget. Sudah pernah di lab, di apa Mas Ucup? Di mikroskop. Ini di apa jenis? Didelok, dilihat. Yang jelas saya mengikutinya. Pada dasarnya stomata bawang merah itu benar-benar sangat kecil. Mulut daun bawang merah yang saya maksud di sini itu sangat kecil. Itu bisa menangkap atau memakan nutrisi yang kita berikan itu kalau pagi di atas jam 7, jangan terlalu pagi. Kalau sore kisaran jam 3. Tapi karena musim hujan biasanya kalau sore itu hujan. Belum kemakan sudah kebilas. Belum kemakan sudah kebilas gitu Mas Ucup ya. Dan kalium apa yang bisa dipakai di sini? Saya menyarankan bisa memakai KCL Wet. Apa tuh Mas Ucup? KCL Wet dari Agropundi. Oh, dari Agropundi Lestari. Ya. Itu sudah bebas klor, guys. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Kuatere Pak Tani kan yo duwe KCL Wet. Oh, Pak Tani yo punya KCL Wet. 5 kilonan iku. 5 kilonan. Oke Mas Ucup. Lumayan paham saat ini. Menegaskan. Wih, awak menegasno ngono ta Mas Teh. Ben para petani pemula itu tidak salah paham. Toh kita ndak ngajari petani yang sudah senior Mas Ucup ya. Bisa menggunakan monokalium
Fosfat. MKP Pak Tani. MKP Pak Tani ada. Nayoh ngono ya. Ya, nayoh ngono ae. Bingung merek opo ngono. Tujuannya kita memakai KCLW dan MKP itu untuk memperpadat umbi biar umbi itu bisa merah, dan untuk menghindari umbi itu biar tidak pecah lagi, jangan memakai N lagi saat tanaman sudah usia 40 HST up. Dan tanaman ini bisa kembali pulih seperti saat ini, walaupun tidak pulih 100%, tapi saya rasa ini sudah pulih, benar-benar pulih Mas Ucup ya. Yang kering sudah kering, yang masih yang ya, sehat itu sehat. Tambah sehat dan sudah hijau. Di sini Mbah Jan menggunakan Remazol P dan apa Mas Ucup? Copcit. Jadi kemarin waktu itu saya ngasih tahu ke beliaunya spray Remazol P 3 hari berturut-turut. Kalau ada kuning biarkan, kalau ada pucuk kuning biarkan. Kalau belum berhenti bisa ditutup dengan Copcit. Tapi setelah pemakaian Copcit jangan nyepray apapun selama 3 hari, minimal 2 hari. Jika setelah itu tanaman sudah sembuh dari trotol atau nyonyot atau yang lainnya, moler, alternaria pori, kalau sudah benar-benar sembuh, kita bisa memasukkan nutrisi baik lewat akar maupun lewat daun. Jadi gini guys, sedikit saya jelaskan secara mendasar biar para petani pemula itu tidak gagal paham, karena masih banyak petani pemula itu yang belum paham cara aplikasi. Karena pada dasarnya aplikasi apapun baik pestisida maupun pupuk itu harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis. Tujuannya apa? Biar aplikasi kita itu, apa yang kita aplikasikan itu benar-benar pas, benar-benar tepat sesuai yang diinginkan oleh tanaman. Untuk dosis Remazol P waktu itu karena sudah umur 1 bulan, saya sarankan 25 ml per tangki 16 liter air ya Mas Ucup ya. Untuk Copcitnya berapa Mas Ucup? 2 sendok makan atau 20 gram. 2 sendok makan atau 20 gram. Mulai hafal. Karena pada dasarnya 1 sendok makan itu mewakili 10 gram. 10 gram. Gini, kita lanjut pembicaraan kita supaya petani itu, petani bawang merah khususnya tidak gagal paham. Kalau melakukan aplikasi apapun itu harus tepat guys. Jadi gini, kalau kita fokus ngobati jamur, jangan pernah nyepray pestisida kita mix dengan nutrisi. Podo mek apa? Nyengkakno. Podo mek nyengkakno. Ada yang bilang, Mas Gusman kalau memakai kalium enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Saya enggak ngajari yang senior. Karena pada dasarnya terkadang saya dibilang Mas Gusman tidak konsisten. Bukan saya tidak konsisten, tapi ketidakkonsistenan saya itu adalah konsisten yang sesungguhnya. Konsisten ya abadi. Konsistennya abadi. Maksud saya ngajari petani pemula itu saya ambil yang gampang, yang imbasnya nanti tidak berimbas buruk pada tanaman Anda semua. Kalau dibilang kalau dimix dengan kalium itu bagus untuk menghambat penyebaran jamur. Jadi monggo kalau jenengan punya versi seperti itu. Tapi buat pemula, menurut versi Gusman Bojonegoro, jika mau ngobati atau memberantas baik jamur maupun hama, baik penyakit maupun hama, baik jamur maupun ulat grandong dan lain-lainnya, fokus saja ke pemberantasan. Fokus saja ke pemberantasan, dan jika nanti baik penyakit maupun hama itu sudah bisa teratasi, baru kita itu perbaiki tanaman kita. Jika ada pucuk kuning, kita bisa memakai nutrisi. Kalau saya saat ini menggunakan, jika tanaman itu habis kena penyakit atau hama, saya lebih suka
menggunakan Biotogrow untuk saat ini saya. Tapi pada dasarnya setiap tanam saya itu beda pengaplikasian obatnya. Tujuannya apa? Saya mencoba di lahan saya sendiri. Nanti kalau bagus saya coba di kota lain, dan kalau bagus nanti bisa saya sarankan ke teman-teman semua. Jadi intinya jika mau mengobati jamur, fokus ke jamur dulu. Hentikan pemberian nutrisi baik lewat akar maupun lewat daun. Dan paling bagus jika sudah ada penyebaran jamur, lakukan 3 hari berturut-turut. Memang pegel sih ya Mas Ucup ya, tapi untuk menyelamatkan tanaman kita, hal itu yang harus kita lakukan. Tapi jika menggunakan bahan aktif tembaga, habis spray bahan aktif tembaga, jangan nyepray pakai obat apapun. Sekali lagi saya ingatkan, jangan memakai obat apapun. Kasih jeda itu selama 2 hari. Kenapa Mas Gusman? Karena tanaman sudah terlapisi oleh tembaga, dan jika kita nyepray pakai fungisida lain itu tidak akan bisa menembus. Paham ya Mas Ucup ya? Dan khusus untuk bahan tembaga sampai saat ini saya sendiri belum pakai guys, tapi saya sudah pernah pakai. Saya belum pakai karena memang tanaman saya belum perlu dicopcit. Jadi insya Allah nanti bahan aktif tembaga akan saya masukkan di lahan saya itu 30 HST. Nanti masuk lagi 37 HST untuk bahan aktif tembaga. Jadi petani itu benar-benar harus paham, harus ngerti kondisi tanamannya. Sekali lagi, tanam bawang merah itu jangan menggunakan ego. Jadi jangan menggunakan nafsu. Ya Mas Ucup ya, kita melakukan penyepraian itu dengan senang hati. Jadi teliti tanaman Anda ini kurang apa. Seperti halnya pucuk daun kuning, banyak yang bertanya seperti itu. Pucuk daun menguning itu banyak faktor. Kalau tidak kering ini, kalau tidak pucuk kering itu ada yang kurang makan, saatnya dikasih makan. Ada yang over insect. Terus tanah asam. Jamur tanah asam itu meliputi tanah itu lembab biasanya ya Mas Ucup ya. Lembab bantat. Jika tanah itu asam dan muncul pucuk daun kuning, jangan dipupuk guys. Kalaupun mau mupuk, kasihlah pupuk yang sudah bebas klor. Memang sedikit mahal, tapi nanti tetap akan bisa diserap oleh tanaman. Tapi yang lebih bagus lagi, naikkan dulu pH-nya. Bisa menggunakan kalsium CaCO3. Kalau tidak ada, Mas Gusman di sini tidak ada adanya kapur tanah, ya pakai kapur tanah tidak apa-apa. Pokok kita buat santai saja. Bisa menggunakan kalium hidroksida atau KOH. Tapi pesan saya kalau menggunakan KOH harus ada pendampingan. Jika terlalu berlebih, bukan kembali hijau yang didapat, tapi tambah parah. Tambah gosong ini, tambah parah, tambah kering. Kenapa? Karena kalium hidroksida itu sifatnya basa kuat. Jadi apapun yang kita aplikasikan, jika terlalu asam bisa membuat pucuk kuning. Kalaupun yang basa kuat juga akan membuat pucuk itu kering, sama saja. Jadi penggunaan KOH harus ada pendampingan. Jangan ujuk-ujuk KOH bisa menaikkan pH secara cepat. Saya kasih dosis sekian biar cepat naik, tidak seperti itu. Jadi sesuai ukuran, sesuai dosis. Oke, bisa dipahami Mas Ucup? Bisa. Nanti habis ini kita akan lanjut ke lahan yang satunya, karena besok kita akan on the way. Mana Mas Ucup? Magetan di tempatnya Abah Magetan. Nanti habis dari Magetan tetap mampir kemana Mas Ucup? Ke Pati, Geni Langit, terus Sarangan. Yes.
Besok insya Allah kita akan ditemani Mas Dwi, sang konten kreator lokal dari Tuban. Channelnya namanya apa Mas Ucup? Bocah Belajar Tani. Bocah Belajar Tani. Monggo disimak kontennya dan dibantu like, komen, dan subscribe. Pada dasarnya karena berbagi itu takkan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Oke, itu sedikit yang bisa saya obrolkan. Yang belum paham bisa komen di mana Mas Ucup? Di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.